Selamat pagi teman-teman. Saya berharap bahwa teman-teman dalam kondisi baik dan sehat. Dan kita tahu hari-hari ini adalah situasi yang tidak mudah. Ada keluarga, ada sahabat, saudara kita, kerabat kita yang mengalami COVID. Dan kita terus akan berdoa untuk pemulihan mereka. Dan kita merindukan bahwa pemulihan kesehatan itu bisa terjadi. Jadi kita jangan berhenti berharap. Ya. Nah teman-teman, pagi ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang iman yang gigih. Mari sebelumnya saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu, meminta Tuhan memberi kita hikmat dan pengertian. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami merendahkan diri di bawah pimpinan Tuhan. Karena kami rindu untuk melihat kekayaan, keindahan, kemuliaan dari firman-Mu. Mari kiranya Engkau berikan kami hikmat pengertian. Berilah pencerahan kepada kami sehingga kami boleh takjub, kagum, semakin kami mengenal-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi janji yang indah, yang luar biasa dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu untuk boleh bersama-sama men-sharingkan ini, berbagi kebenaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan ini semua. Amin. Mari kita membuka dari Rut pasal 1 ayat 15 sampai 17. Saya juga ingin mengundang teman-teman sekalipun mungkin tidak bersama-sama di satu tempat, tapi kita mau sama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Saya undang teman-teman yang di rumah masing-masing juga buka suara sama-sama ya, untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah, saya ingin memberikan kuis kepada teman-teman, ya, dan silakan pilih saja, tinggal A, B atau C, ya, gampang ya, jadi cepat, ya. Nah, by the snail atau siput reach the ark, ya, mencapai bahtera. Oke, ini adalah sebuah kutipan dari Charles Spurgeon. Iya, silakan. Tua Gapatma. Iya. Nah, oke, mudah ya. Siapa yang memilih perseverance? Oke, good, ya. Jadi dengan kegigihan, ya, siput mencapai bahtera, ya, dengan kegigihan. Teman-teman, kita membahas tentang iman yang gigih. Sama-sama bilang, iman yang gigih. Iman yang gigih bisa lahir di tengah kondisi yang tidak ideal. Seperti yang kita perhatikan di kitab Rut ini. Ini kondisi tidak idealnya. Pertama, pengambilan keputusan yang pragmatis. Pragmatis itu apa sih artinya? Pragmatis itu artinya sesuatu yang masuk akal untuk dijalani, praktis untuk dilakukan, make sense, ya, rasional. Elimelech sebagai seorang kepala keluarga mengambil keputusan yang menurutnya masuk akal. Masuk akal karena situasi sulit pada waktu itu. Lagi kelaparan, kekeringan. Bagaimana bisa menyelamatkan keluarga? Dia ambil keputusan
untuk pergi dari Israel dan pindah ke Moab. Tidak diceritakan apakah dia berdoa minta pimpinan Tuhan, dan sepertinya tidak. Kita akan mengerti mengapa Elimelech bisa bertindak demikian. Begitu juga waktu anak-anaknya mencari pasangan hidup. Tidak dicatat juga berdoa minta pimpinan Tuhan. Pada waktu itu mereka hidup sebagai bangsa Israel dengan value, dengan lifestyle, gaya hidup era Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang, perhatikan, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Disitulah konteks hidup Elimelech, Naomi, dan anak-anaknya. Kita bisa juga berada dalam pola lingkungan yang terbiasa pragmatis, ya. Nah, saya tidak bilang bahwa peran akal budi itu tidak perlu dan tidak penting, ya. Akal budi itu penting sekali. Kita mengambil keputusan demi keputusan juga melibatkan akal budi, punya sebuah pertimbangan apa yang harus diambil. Tetapi poin saya di sini adalah betapa pentingnya melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan di dalam area hidup kita. Waktu kita bergumul soal studi, mau lanjut kemana, mencari pasangan hidup, bahkan mencari dan menentukan pekerjaan, dan lain-lainnya. Kenapa sih berdoa? Kenapa sih kita minta pimpinan Tuhan? Karena Tuhan melihat lebih luas, melihat lebih jauh daripada mata kita yang melihat keadaan sekarang dan terbatas ini. Apa situasi tidak ideal yang terjadi di sini? Yang kedua, pengharapan yang tertutup oleh kepahitan. Teman-teman, seseorang itu bisa merasakan kepahitan bila mengalami kekecewaan yang terus-menerus karena ada peristiwa buruk yang terjadi bertubi-tubi. Seperti yang dialami oleh Naomi ini. Bangsanya mengalami kelaparan, mereka akhirnya menjadi pendatang di Moab, kemudian suami meninggal, anak-anak menikah dengan bangsa asing, orang bukan Israel, lalu anak-anaknya juga meninggal, tinggallah Naomi sendirian. Naomi berpandangan bahwa penyebab penderitaan yang bertubi-tubi ini adalah Tuhan. Makanya John Piper itu menulis menyampaikan begini. Ketika kita sudah memutuskan sudah beranggapan bahwa Allah itu menentang kita, maka biasanya kita bisa merasa tidak punya pengharapan sama sekali. Wah, tidak bisa melihat pengharapan. Kita menjadi pahit sehingga tidak bisa melihat secercah cahaya yang memancar keluar dari awan yang gelap. Betul juga. Naomi tidak melihat bahwa Tuhan bekerja memulihkan kelaparan di Israel. Ya. Bahkan membuka jalan baginya untuk pulang. Allah juga yang memelihara sehingga masih ada kerabat jauh yang menjadi penyambung garis keturunan. Kita bisa melihatnya di Rut pasal 2 ayat 20. Allah juga yang bekerja menjaga Rut untuk tetap tinggal dengan Naomi. Ada sebuah kutipan yang menarik. Ketika kamu berpikir bahwa Tuhan itu jauh sekali darimu, bahkan sepertinya menentang dirimu, kebenarannya adalah Dia sedang mengerjakan, Dia sedang menaruh batu-batu fondasi kebahagiaan yang lebih besar untuk hidup kita. Untuk hidup. Sekali lagi ya, kebenarannya bahwa Ia sedang menaruh batu-batu fondasi untuk kebahagiaan yang jauh lebih besar untukmu, untukku. Membangun iman yang gigih di tengah kondisi yang tidak ideal. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, mari kenal Tuhan lebih baik lagi dan lebih dalam lagi.
kenal Tuhan lebih baik lagi dan lebih dalam lagi. Menarik ya, ada respon yang berbeda nih antara Naomi dengan Yusuf. Yusuf anak Yakub. Perhatikan, Naomi menuduh Allah demikian. Di ayat pasal 1 ayat 13 kitab Rut. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Yang merasa Tuhan tuh teracung padaku. Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat 20 dan 21. Perhatikan bedanya dengan Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Ia menyimpulkan hidupnya demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Naomi, Yusuf sama-sama mengalami kesusahan dan penderitaan. Naomi, Yusuf sama-sama meyakini Allah itu eksis, Allah itu berdaulat. Tetapi ada perbedaan. Pandangan rohani Naomi tertutup oleh perasaan menderitanya. Sedangkan Yusuf sekalipun menderita bertubi-tubi, ia tidak terburu-buru menyimpulkan kejadian, pengalaman hidup, musim kehidupan yang belum selesai, yang belum beres. Matanya tetap melihat Tuhan. Tuhan punya tujuan baik dan Tuhan tetap menunjukkan tanda-tanda kasih setianya. Betullah Rasul Paulus menulis di dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah dengan kedaulatannya selalu berkarya di dalam sebuah kerangka tujuan baik. Teman-teman perhatikan bahwa jenis pemeliharaan Allah itu bisa dalam dua bentuk. Ya, yang keras maupun yang lembut. Yang keras itu bisa jadi misalnya ketika doa kita tidak terjawab, belum dijawab. Atau ketika kita merasa jalan hidup kita nggak selalu lancar. Atau kita merasa apa yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak selalu dikabulkan. Ya kan? Sedangkan cara yang lembut, pemeliharaan Allah yang lembut itu bisa jadi seperti ketika jalan itu serba dilancarkan, ya kan? Apa yang kita harapkan terjadi, ya kan? Apa yang kita pinta dalam doa kita, Tuhan beri, ya kan? Tapi teman-temanku yang kasih dalam Tuhan, jalan pemeliharaan Tuhan itu selalu punya dua bentuk, keras dan lembut. Dan sepanjang fase hidup kita, di dalam berbagai musim kehidupan, pemeliharaan Allah yang keras dan lembut itu akan selalu kita jalani, akan selalu kita alami. Okay. So, dalam masa-masa menanti Allah menjawab persoalan kita, mari kita simpan ini di dalam pikiran kita, di dalam iman kita. Mendengar kabar baik itu suatu anugerah Allah dalam hidup. Karena itu mintalah. Di Rut ayat ke-6 itu, Naomi mendengar kabar baik. Wah, itu anugerah Tuhan. So mintalah untuk mendengar kabar baik itu. Tuhan itu selalu ingat kepada kita dan tidak lupa keadaan kita. Karena itu tenanglah. Tuhan itu pasti bertindak dan tidak akan diam-diam saja. Karena itu percayalah.
Tuhan itu selalu menyediakan tepat pada waktunya. Karena itu sabarlah. Sabarlah. Ada sebuah kutipan C.S. Lewis tuh ngomong ini. C.S. Lewis ya. Kesusahan seringkali merupakan sebuah persiapan ya, untuk mempersiapkan orang-orang biasa seperti kita ini untuk sebuah destiny, sebuah tujuan yang extraordinary, yang luar biasa. Hal yang kedua, apa yang kita lakukan ya untuk membangun iman yang gigih di tengah situasi yang tidak ideal? Ambil komitmen untuk setia mengikut Tuhan. Saya sangat terinspirasi sekali dengan kitab Rut ini. Kurang lebih ya, Rut ini 10 tahun dia melihat, dia hadir dalam hidup keluarga, yakni Melih dan Naomi. Sejujurnya memang keluarga ini bukan keluarga dengan iman yang sempurna. Keluarga Elimeleh dan Naomi berjuang untuk bagaimana bisa konsisten mengikut Tuhan. Kadang pemikiran Naomi tentang Tuhan itu suka nggak sinkron. Ketika kedua mantu ini dia suruh pergi gitu dan dia mau berikan doa berkatnya, dia kasih doa berkat yang bagus. Tuhan itu penuh kasih setia, Tuhan itu pasti akan cukupkan, Tuhan itu akan kasih perlindungan kepada kalian, ya, kalian akan ditolong, kalian akan disertai, ya. Tetapi Naomi sendiri merasa bahwa hidupnya itu pahit, ya kan, jauh dari berkat Tuhan, ya. Jadi ke orang lain gimana, ke diri sendiri gimana, jadi kadang kita melihat, waduh ini Naomi kok gak sinkron gitu ya, imannya, pemikirannya. Tetapi menariknya apa yang menjadi penghiburan saya dari kitab Rut ini adalah bagaimana Rut bisa memberikan konfirmasi untuk mengikut Tuhan. Meski iman yang disaksikan, yang dilihatnya itu gak sempurna, gak sempurna. Ketertarikannya kepada Allah, saya percaya itu bukan dimulai di momen deklarasi pasal 1 ayat 15 dan 16 ini. Sepertinya sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya. Setiap hari ia melihat keluarga ini. Teman-teman, Tuhan itu bekerja dengan cara yang misterius, ya kan? Buat saya, cara Tuhan bekerja itu misterius. Kadang saya pun tidak mengerti. Tetapi Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan kita. Hari-hari ini saya percaya ada orang-orang seperti Rut di lingkar pengaruh kita. Dia memperhatikan, dia melihat kita, begitu kan? Dan kita kadang merasa, aduh kita ini gak sempurna gitu ya. Gimana bisa membawa orang untuk kenal Tuhan, percaya pada Tuhan. Tapi ini penghiburannya teman-teman. Sekalipun kita ini struggle dalam perjalanan iman kita, dalam iman kita yang kadang up and down gitu ya. Aduh, Tuhan itu bekerja dengan cara yang misterius, penuh kasih karunia. Dia bisa membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Dan sekali lagi kita melihat anugerah Tuhanlah yang memenangkan orang-orang seperti ini. Karena itu teman-teman, mari kita tetap dukung pelayanan Sunday Service Youth kita ini. Mari kita dukung. Saya tahu bahwa ibadah hybrid kita nih, yang live streaming kita, mungkin tampilan masih nggak oke, ya kan? Banyak hal kita terus coba perbaiki, ya kan? Kadang-kadang kita merasa, aduh masih kurang ini, kurang itu. Tapi teman-teman, saya percaya Tuhan itu bekerja dengan cara yang misterius. Kita doakan, mari kita dukung. Supaya apa? Melalui channel ini, melalui kanal YouTube ini, kita menjangkau generasi. Banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Di dalam segala ketidaksempurnaan kita ini. Soalnya kita melihat di sini ada komitmen yang lahir dari keputusan yang gigih dan dipelihara begitu gigih oleh Rut. Makanya kita lihat ya bagaimana deklarasinya ya untuk mengikut Naomi. Allahmulah Allahku. Wah, luar biasa sekali. Dan kita tahu dari kisah Rut ini, ya kan, kegigihan iman Rut
itu bertemu dengan kegigihan hati Allah untuk mewujudkan rencana keselamatan manusia. Wow, that's a blessing. Berkat Tuhan. Tuhan berkenan memakai Ruth menjadi Taya great grandma ya dari Raja Daud. Ya, Boas memperistrikan Ruth, lalu punya anak Obed, lalu Obed punya anak lagi Isai, ya kan, cucu dari Ruth dan Boas ini. Lalu punya anak lagi Daud, ya kan. Daud itu pasti panggil Ruth itu adalah Tai great grandma gitu kan. Dan Ruth itu menjadi salah satu perempuan yang disebutkan di Injil Matius dalam silsilah Yesus Kristus. Ruth, seorang perempuan yang bukan berasal dari orang Israel, tetapi di dalam rencana keselamatan Allah itu terjadi. Kita melihat di sini bagaimana iman yang gigih bertemu dengan kegigihan kasih karunia Allah. Itu berkat. Rasul Paulus men-sharingkan betapa gigihnya Allah menuntaskan pekerjaan baiknya dalam hidup kita. Saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi. Sebagai penutup, ada sebuah kutipan. Setiap jejak yang kita hadapi hari ini itu adalah instrumen, alat. Karena Tuhan memiliki sebuah tujuan mengembangkan imanmu sehingga kamu akan makin kuat bertahan sampai akhir. Teman-teman, di tengah ketidakidealan hidup kita sekarang ini, mari kita choose to stay in faith, punya iman yang gigih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menopang iman kami. Iman kami bisa kuat, iman kami bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Bukan karena hebat kami, tetapi semata-mata kasih karunia-Mu. Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dari hari ke hari. Untuk melihat bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, menuntun kami. Tolong Tuhan, supaya kami tetap melihat hidup ini ada pengharapan. Tuhan, kami juga mau satu hati berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, kerabat kami, sahabat-sahabat kami yang hari-hari ini sedang bergumul karena mengalami COVID. Ada yang berduka karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon cinta kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang ajaib, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan kembali kepada mereka. Dan kami memohon cinta kasih Tuhan, berkati kami juga Tuhan, berikan kesehatan yang sungguh kami butuhkan hari-hari ini. Sertai kami Tuhan, di dalam kesetiaan-Mu yang tidak berkesudahan. Kami menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini yang selalu menjadi janji yang Kamu pegang dalam hidup ini. Kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan dengan menerima berkat yang dari-Mu. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menopang iman kami hari lepas hari. Kami berdoa. Amin. Katakan terang. Terangku yang telah ubah hidup, Kau jadikan aku ciptaan baru. Angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih
To God be glory. To God be